Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, belum semangat. Saya ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Gimana kabarnya hari ini? Semangat. Semangat ya, apa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa kita bersyukur pada Allah SWT yang mana kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, kesehatan, sehingga dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara tatap muka ya. Sebelumnya kan secara online ya. Sekarang lama, sekarang alhamdulillah bisa tatap muka. Maka supaya disemangatkan hari ini, sebelum itu ketua kelasnya siapa? Mas Vicky. Mas Vicky? Ya. Mas Vicky? Dari kepala sekolah. Vicky ya? Itu tolong dipimpin doa teman-temannya. Doa menurut agama Islam sudah mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi teman-teman hari ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya saat itu, yaitu mengenai apa ya? Bentar, powerpointnya punya. Mati. Tolong. Nah, jadi pada hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Saya mau tanya, apa sih undang-undang? Ada yang bisa jawab? Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum. Dasar hukum. Apa lagi? Konstitusi. Konstitusi. Ada lagi? Konspirasi. Ada lagi nggak yang menjawab? Prostitusi. Ada lagi nggak? Udah ya. Bisa. Jadi dalam pengertiannya, jadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi, benar tadi, dan sumber hukum tertinggi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang mana seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai sumber dari sumber segala hukum peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dari MPR semuanya itu bersumber dari Undang-Undang Dasar. Tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Paham ya? Jadi teman-teman, di sini kita akan mengulik atau membahas mengenai sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam perumusannya tahun 1945 itu undang-undang dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila, yaitu sekitar pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Perumusan undang-undang yang itu sendiri itu mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli tahun 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi. Dan akhirnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun. Saat itu pernah dihentikan dengan berlakunya konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Undang-Undang 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Jadi saat itu saat sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, tanggal 18 Agustus 1945 itu mereka itu melakukan sidang. Dan hasil sidangnya selain menunjuk presiden yaitu Bapak Soekarno Hatta, lalu membentuk Komite Nasional Indonesia. Saat itu secara resmi Undang-Undang Dasar ditetapkan menjadi konstitusi negara saat itu dan berlaku sampai sekarang. Paham ya? Lanjut. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Ada yang bisa baca? Mas David, tolong dibaca. Yang mana ini? Yang Semua. paragraf semua. Iya, semua. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen. Nah, diketahui Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Nah, secaranya yaitu yang pertama, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari A. Pembukaan, kemudian kebebasan tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, yang mana 16 ayat berasal dari 16 pasal yang terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih. Kemudian yang C, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, dan juga yang D, penjelasan. Nah, setelah 4 kali amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Untuk wewenang melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 itu dimiliki oleh MPR. Terima kasih. Jadi amandemen ini dilakukan karena ya, ada yang perlu dirubah dari Undang-Undang Dasar, yaitu untuk menjadi lebih baik lagi. Karena untuk apa ya, tujuan Undang-Undang Dasar itu dibentuk dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sembarangan. Semua itu harus ada dasarnya. Jangan sampai sembarangan, harus transparan, dan juga harus bisa mementingkan kesejahteraan. Terus mati ini. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan 4 kali, yaitu tahun berapa? 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Sebelum amandemen ini terdiri atas pembukaan, batang tubuh, pasal aturan peralihan, penjelasan. Nah, setelah amandemen 4 kali amandemen sampai sekarang itu Undang-Undang Dasar terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Lanjut. Nah, kita akan menjelaskan mengenai sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. OI bisa dibaca? Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. 1. Undang-Undang 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum positif yang mengikat baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga. 2. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan substantif. Di dalamnya membuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia atau HAM. 3. Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilakukan secara konstitusional. 4. Dalam terbit hukum Indonesia, Undang-Undang 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Konstitusi negara Republik Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam tertib hukum Indonesia. Terima kasih Mas Ayu. Jadi di sini anak-anak, teman-teman semua,
jelaskan mengenai sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ya, itu Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Jadi tadi setelah dijelaskan sama Bapak, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa dalam perumusan Undang-Undang Dasar itu dirancang dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan secara transparan, tidak boleh asal-asalan, dan harus mementingkan kesejahteraan rakyat. Maka dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum positif yang mengikat, yaitu baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. Di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia. Isinya Undang-Undang Dasar itu sudah dirancang dengan sebaik-baiknya, jadi aturan pokok yang telah dicantumkan itu benar-benar harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga negara. Yang ketiga, berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, dalam tertib hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Sudah dijelaskan tadi bahwa konstitusi, bahwa Undang-Undang Dasar ini sebagai sumber hukum tertinggi, maksudnya semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu bersumber pada Undang-Undang Dasar. Konstitusi Negara Republik Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Lanjut selanjutnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia adalah negara hukum yang mana sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Ya, sebagai yang namanya negara hukum ya, pasti perlulah yang namanya sumber hukum. Pasti perlu sumber hukum. Lah, ternyata sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lantas kenapa kok, tolong diperhatikan ya, lantas kenapa kok Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi sumber hukum tertinggi? Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu tentang pembentukan perundang-undangan, yaitu di dalam pasal 7 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu menempati posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada. Semua peraturan perundang-undangan yang diatur di Indonesia itu semuanya yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Paham deh? Lanjut. Nah, tadi dijelaskan dari fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang mana dalam tata urutannya ya, peraturan perundang-undangan ini kita bagi atas 7. Yang paling tinggi adalah tadi Undang-Undang Dasar. Diteruskan oleh ketentuan MPR. Lanjut undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, yang semua itu, ya, itu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua mereka itu, semuanya itu dari nomor 2 sampai 7 itu bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur hukum di Indonesia tidak boleh dibuat dengan sembarangan. Nah, tadi dijelaskan dari fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang mana dalam tata urutannya ya, peraturan perundang-undangan itu kita bagi atas 7. Yang paling tinggi adalah tadi Undang-Undang Dasar. Diteruskan oleh ketentuan MPR. Lanjut undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden.
yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, yang semua itu, itu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua mereka itu semuanya itu dari nomor 2 sampai 7 itu bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur hukum di Indonesia tidak boleh dibuat dengan sembarangan. Di peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur hukum di Indonesia itu tidak boleh dibuat dengan sembarangan. Harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mementingkan kesejahteraan bersama. Lanjut yang selanjutnya. Riko, tolong dibaca. Yang mana? Ini semua. Oh, Mana ini yang semuanya. tanya? Maaf saya baru datang Pak. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar itu. Nah, selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah. Berikut alasan dibalik dipilihnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, yakni 1. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai alat kontrol, yang mana Undang-Undang Dasar itu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan undang-undang. Maksudnya di sini, ya, Undang-Undang Dasar itu mengontrol jangan sampai peraturan perundang-undangan yang di bawahnya itu menyimpang terhadap undang-undang atau menyimpang terhadap peraturan yang lebih tinggi. Jadi harus sejalan antara undang-undang dan peraturan lainnya, harus sesuai, tidak boleh menyimpang. Karena norma hukum itu sudah diatur dengan sedemikian rupa, harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sebagai pengaturan. Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi alat pengatur kekuasaan negara yang meliputi bagaimana cara menyusun, membagi dan melaksanakan kekuasaannya. Dan jadi semua orang atau pemerintah atau petinggi negara yang mengatur kekuasaan negara dalam menyusun, membagi dan melaksanakan kekuasaannya itu harus sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semua di dalam bagaimana telat? Jadi semua yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah diatur sebaik-baiknya. Maka pengatur kekuasaan, petinggi negara, pemerintah itu dalam cara menyusun, membagi dan melaksanakan kekuasaannya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu sebagai penentu. Jadi Undang-Undang Dasar itu sebagai alat penentu atas hak dan kewajiban warga negara, sehingga penentuan hak dan kewajiban masyarakat maupun harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Maksudnya di sini Undang-Undang Dasar di dalamnya itu sudah terdapat hak dan kewajiban warga negara, yang mana dalam haknya warga negara harus mendapatkan hak mereka masing-masing, tetapi tidak lupakan kewajiban mereka. Terima kasih. Nah, demikian pemaparan materi dari Bapak. Nah, selanjutnya ada yang ingin disampaikan atau ingin mengulas materi? Izin Bapak.
Ya, Jadi pada slide 2 coba buka lagi. slide 2. Ya. Ini. Iya. Boleh diterangkan lagi untuk slide 2. Karena tadi agak kurang jelas. Mungkin dengan coba jelaskan lebih rinci lagi. Untuk ini. Ya, dan juga mungkin ditambahkan juga ada 3. Jadi slide 2 dan 3 tadi saya rasa kurang jelas. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Baik, terima kasih. Dalam ini mengenai sejarah ya, sejarah Undang-Undang Dasar 1945 saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam perumusannya itu dimulai dengan kelahiran dasar negara. Jadi saat itu kan ada yang namanya BPUPKI. Ingat nggak dalam masa penjajahan Jepang saat itu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah itu dibentuk ya, dia itu melakukan sidang. Sidangnya itu adalah menghasilkan dasar negara pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sementara perumusan yang lebih real, yaitu dalam sidang kedua BPUPKI, yaitu dalam menyusun konstitusi dalam tanggal 10 Juli tahun 1945. Ini dari sidang kedua itu menyusun konstitusi. Lah, dealnya resminya itu dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Yaitu saat itu ada 3 rumusan sidang, hasil sidang, yaitu yang pertama menunjuk Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Indonesia. Saat itu adalah untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden. Karena saat itu belum ada MPR, belum ada DPR, maka yang dibentuk adalah KNIP, Komite Nasional Indonesia. Yang terakhir yaitu pembentukan konstitusi, yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sampai sekarang. Untuk selanjutnya, dijelaskan bahwa undang-undang untuk slide 3 ya teman-teman, dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami 4 kali amandemen. Yaitu diketahui 4 kali amandemen ini itu dari tahun 1999 sampai tahun 2002, 99, 2000, 2001, 2002 ya kan? Nah, sebelum amandemen itu menghasilkan ini dari pembukaan, batang tubuh, 4 pasal aturan peralihan dan juga penjelasan. Sementara setelah amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 20 pasal aturan tambahan. Kenapa harus ada amandemen? Karena itu kita melakukan amandemen, berarti melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Berarti Undang-Undang Dasar saat itu sudah tidak relevan dengan zaman yang ada. Berarti perlu dilakukan amandemen untuk melakukan perubahan untuk mencocokkan dengan zaman yang ada. Maksudnya ya, kita membuat peraturan-peraturan baru yang sesuai dengan keadaan sekarang. Kenapa harus sampai 4 kali? Karena saat itu perlu sekali perubahan. Baik teman-teman, ya, ini kan materinya sudah selesai. Jadi di sini Bapak ada kuis. Iya, Bapak. Ada kuis. Nanti masing-masing tak kasih 1 kertas ya. Tolong dijawab pertanyaan yang dikasih Bapak. Ayo, bagi satu-satu. Ari, itu, Saya nggak bawa pulpen, Bapak. itu, David,
indera pikir. Ya. Jadi setelah ini tolong diperhatikan. Pertanyaannya ada di slide. Tolong dicatat dan dijawab. Nah, Mana Bapak? Bapak mana tulisannya? Menolak pertanyaan yang dikiaskan. belum. Dijawab. Nah, ini pertanyaan kuis ya. Yang pertama, dicatat. Iya Bapak. Yang pertama, berikut yang termasuk sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah dicatat. A. Tidak tertulis. B. Singkat dan simple. Itu simple maksudnya? Simple. Bentar, sorry. Simple. C. Tertutup. D. Hukum terendah. A. Tidak tertulis. B. Singkat dan simple. C. Tertutup. D. Hukum terendah. Dengan itu soalnya jawabannya aja Pak. Lanjut. Soal kedua. Yang tulis apa Bapak? Soal kedua. Berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen? 4 kali. Berapa kalikah Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen? A. 1 kali. B. 2 kali. C. 3 kali dan D. 4 kali. Yang ketiga, berikut yang bukan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. A. Alat kontrol. B. Penentu. C. Pengatur. D. Perusak. A. Alat kontrol. B. Penentu. C. Pengatur. D. Perusak. Lanjut. Organisasi di masa kemerdekaan yang merumuskan hasil sidang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi adalah A. BPUPKI. B. PPKI. C. Putera atau D. APEK. A. BPUPKI. B. PPKI. C. Putera. D. APEK. Yang memperhatikan dari awal pasti tahu soalnya. Kalau salah kebangetan. Kamu pintar. Sudah. Tak tunggu 5 menit ya, kerjakannya. Oke. Lima menit dari sekarang. Indra jangan nyantai. Indra. Nyantai. Riko. Ini lagi ngerjain tuh Bapak. Pak Samuel soal bagaimana dikatakan gimana Pak? Coba ulang. Soal nomor 2. Berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen? A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, D 4 kali, E ada. Loh, yang 3 kan 2 sama 3. Oh, yang 3. Kalau 3. Berikut yang bukan fungsi dari Undang-Undang Dasar. A. Alat kontrol. B. Penentu. C. Pengatur. D. Perusak. Bisa dulu. Itu nomor 3. Perusak.
Jangan dijawab sendiri ya. Jangan nyontek. Riko. Menyimpulkan bahwa Pak Riko nggak mau beli pulpen sendiri Pak. Ya Allah. Kayak elit ekonomi sulit. itu jahat. Pagi. Guru los. Riko. Pak Riko ke sekolah bau terus. Kan aku nggak apa-apa, Mbak. Mengenai itu seorang yang hilang apa? Bebas main. Jadi lagu. Iya musik. Sudah. Belum Sudah belum. Sudah anak. Sudah. Belum. Ayo cepat yuk. Waktunya mau selesai. Pak 3 menit lagi boleh nggak Pak? Boleh lanjut. Bentar ya Mas, saya mau bikin story dulu kalau lagi siang. Pih. Kok belum kok? Ada story kak. Sudah anak. Belum. Lo 3 menit kan disebut di sini Pak. Oh iya lanjut. Gila story. Anak-anak jangan contekan. Boleh saling tempat, Bapak. Soal nomor 4. Ya. Diperhatikan ya. Soal nomor 4, organisasi di masa kemerdekaan yang merumuskan hasil sidang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi adalah A. BPUPKI, B. BPKI, C. Putra, D. APEK. Bukan APEK. Udah ya? Belum? Udah? Udah 3 menit apa? Udah. Yang sudah dikumpulkan. Ya, Yang sudah dikumpulkan. ini bukan ada nggak tahu ya. Oh gitu. Jadi kosong. Bukan saya. Ayo anak, kita langsung tinggi. Ayo kita jawab bareng-bareng ya. Iya. Ayo. Soal pertama. Iya. Tadi katanya nulis sendiri-sendiri. Iya kita jawab bareng-bareng. Nah. Ayo. Soal pertama. Berikut yang termasuk sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. A. Tidak tertulis. B. Singkat dan simpel. C. Tertutup dan hukum terendah. Ditutup. Kok seperti itu? Jadi yang jalan sebelah. Yang tadi kalian jawab apa? Tertutup faktanya. Faktanya tertutup. B. Saya ulang. Singkat dan simpel, Bapak. Berikutnya termasuk sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Tidak tertulis, B. Singkat dan simpel, C. Tertutup, D. Hukum terendah. Saya tadi jawab B, Pak. B. Saya tadi jawab B. Ya benar B. Saya untuk ini, Bapak. Ini kamu salah ya. Lanjut yang kedua.
A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, D 4 kali. Benar 4 kali. Yang ketiga, berikut yang bukan fungsi dari UUD. A sebagai alat kontrol, B penentu, C pengatur, D perusak. Perusak ya? Ya. Benar. Yang keempat, organisasi di masa kemerdekaan yang merumuskan hasil sidang pembentukan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Putra, D. APEK. dulu Yang benar adalah PPKI. Jadi tolong itu ya, diperhatikan lagi ya, jangan message sendiri. ya Pak. Coba, boleh Pak. Oh, dulu. Saya belum tahu. Ini mikro sing tau korek. Pak, di kontrak saya bokep. Tenang kita posting. Baik anak-anak, Teman-teman. baik teman-teman semua. Terima kasih sudah menjelaskan kuis, sudah mengerjakan kuis dari Bapak. Saya lihat dari pengetahuan kalian sudah banyak yang sudah bisa memahami materi pada pagi hari ini, yaitu sumber Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jadi Bapak harap tidak hanya kita harus bisa mempraktekannya juga ya. Kita harus memperdalam ilmu kita dalam untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada hari ini. Terima kasih. Sebelumnya bisa dibimbing doa lagi Pak Ketua kelas. Ulang-ulang. Ke Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. terima kasih teman-teman. Sekian Bapak. Terima kasih teman-teman. Sekian pemaparan materi dari Bapak pada pagi hari ini. Pada kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kali ada, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.